Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwassil qira'atana wa darsana fi kitab 10 qawaid fil istiqamah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan pertama kemarin kita telah menyebutkan pentingnya istiqamah. Kita telah menyebutkan urgensinya istiqamah. Kita telah menyebutkan wajibnya seorang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan amalan seorang dilihat daripada akhirnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amalan seorang ditinjau dari akhirnya, dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah akan baik sudahnya. Kalau akhirnya buruk, maka akan buruk sudahnya. Walaupun dia sebelumnya orang yang rajin sholat, sebelumnya orang yang rajin puasa, sebelumnya orang yang rajin belajar ilmu agama, sebelumnya orang yang rajin baca Quran, akan tetapi kalau akhirnya dia maksiat kepada Allah, kalau akhirnya dia malah lalai kepada Allah Azza wa Jalla, kalau akhirnya dia jauh dari Allah, maka seluruhnya enggak manfaat. Maka seluruhnya tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW yang kemarin kita sebutkan, ikhwan, ala wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ketahuilah, kata Nabi SAW, di sana ada seorang yang dia beramal amalan ahli surga. Dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia tahajud, dia baca Al-Quran Karim, dia belajar, dia talibul ilmi, dia menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Saking ahli taatnya dia sampai dia dengan surga sahasta, ikhwan. Depan lagi masuk. Dikit lagi masuk surga nih. Kalau kita ngelihat dikit lagi, masuk nggak nih? Kalau pandangan kita masuk. Karena dikit lagi tinggal melangkah. Bahkan sudah sampai 1 langkah masuk surga. Saking taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saking Masya Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Takdir mendahuluinya. Dalam keadaan dia beramal amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Iyadzan billah, iyadzan billah. Na'udzubillah. Makanya ini jangan bangga kita sekarang ini kita bisa kayak gini. Belum tentu kita apa? Belum tentu kita istiqomah sampai akhir hayat. Belum tentu kita nih sekarang bisa belajar sampai akhir hayat. Belum tentu kita bisa baca Quran sampai akhir hayat. Maka apa yang kita banggakan, ikhwan? Apa yang kita sombongkan? Apa yang membuat kita yakin bahwasanya kita di akhir hayat mati dalam keadaan husnul khatimah? Apa? Tidak ada. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang berkata, seandainya saya tahu satu amalan saya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka saya berharap hari itu saya meninggal. Karena dia nggak tahu apakah kedepannya bakal bisa beramal lagi atau tidak. Dan dia nggak tahu apakah amalan dia diterima atau tidak sama Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwan namanya kita muhasabah diri. Kita lihat diri kita
Sekarang kita bisa demikian, apakah ke depannya bisa atau tidak? Inilah pentingnya kita belajar kaidah istiqomah, supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut lagi. Sama qala al-muallif rahimahullahu taala, wa katsiran, itu ya. Wa katsiran ma taridul as'ilatu minan nasi ala ahli al-ilmi wa tullabih wa du'ati ila Allah azza wa jalla wal muslihin 'anil istiqamah. Dan sangat banyak sekali pertanyaan dari para manusia kepada para ahli ilmu, kepada ulama, bertanya kepada ulama, baik dia manusia dari kalangan para penuntut ilmu atau afwan, ya baik kepada penuntut ilmu atau duat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali pertanyaan tentang apa istiqomah, wa an haqiqatiha, dan tentang hakikat istiqomah. Karena kita nggak akan bisa berjalan di atas suatu perkara yang kita nggak tahu hakikatnya. Kita nggak akan bisa mengerjakan suatu perkara yang hakikatnya kita nggak tahu. Makanya penting kita tahu hakikat istiqomah. Wa 'anil umuril mu'inah 'ala tsabat 'ala siratil mustaqim. Dan juga banyak dari manusia yang bertanya tentang perkara-perkara yang bisa membantu dia untuk kokoh di atas jalannya Allah Azza wa Jalla yang lurus. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting, ikhwan. Ini adalah fikih yang harus dipahami. Karena kalau kita nggak paham perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk kokoh di atas agama Allah, akan runtuh kita. Hancur kehidupan kita. Walaupun kita beralih kepada dunia yang kelihatannya nikmat, yang kelihatannya lezat, sah wala? Dunia lezat nggak? Lezat, ikhwan. Lezat jiddan, ladzid jiddan, beserta isinya yang ada. Lezat. Maka kalau kita tidak tahu perkara-perkara yang bisa membantu untuk kokoh di atas al-haq, kita akan terlena dengan dunia. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah dunia melainkan permainan sendah gurau yang ada. Ada perkataan, Masya Allah, keren, ajib. Dunia itu suatu permainan, akan tetapi kamu terlalu serius. Dan akhirat itu adalah suatu kenyataan, akan tetapi kamu bermain-main. Ajib. Dan banyak yang demikian, ikhwan. Seorang sudah paham, tidak ada orang yang tidak paham. Selagi dia memiliki akal sehat, bahwasanya dunia sementara. Dunia permainan. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Wa in walad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya la'ibun walahun, permainan dan sendah gurau. Adapun kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hayawan, yang hakiki. Akan tetapi mereka tidak paham. Makanya Allah Azza wa Jalla tutup ayat ini dengan lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu kayak gitu. Dan mereka tahu, tapi mereka pura-pura enggak tahu. Mereka bisa mengetahuinya, tapi mereka enggak mau mengamalkannya. Ayadzan billah. Ila ghairi dzalik min as-su'alat allati tardu fi hadzal bab, dan semisalnya dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan istiqomah. Dan ini pertanyaan yang wajib kita tahu jawabannya.
Lebih lagi ya ikhwan, istiqomah adalah perkara yang berat atau tidak? Berat. Apalagi istiqomah di zaman fitnah. Istiqomah di zaman sekarang bagi syabab, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat berat, demi Allah sangat berat. Intasyaratil fitnah wal fasad fil barri wal bahr. Dikarenakan telah tersebarnya fitnah, telah tersebarnya kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan. Tidaklah kita meminjak dunia ini, baik di daratan ataupun di lautan, melainkan di dalamnya terdapat fitnah, melainkan di situ terdapat kerusakan, melainkan di situ terdapat ujian. Makanya berat, berat. Nanti kita akan baca kaidah pertama yang insya Allah akan bisa membantu kita untuk bisa terhibur dengannya. Ya, ana rasa ini adalah majlis yang tidak cocok untuk bercanda, kecuali belajar ilmu alat. Nah, ini kita bicara tentang istiqomah, tentang kesenangan kita di akhirat nanti, ikhwan. Penentu kita senang atau tidak ini ilmu ini. Kita itu enggak lucu. Ini bukan saatnya untuk kita senyum-senyum dan semisalnya. Saatnya muhasabah diri. Ya. Sekarang saatnya kita koreksi diri kita, apakah kita istiqomah atau tidak. Itu. Wa qad ra'aitu annahu minal mufid li nafsi wa li ikhwani jam'a ba'dil qawaidil muhimmatil jami'ah fi hadzal bab. Dan saya telah melihat bahwasanya annahu minal mufid, ini adalah pembahasan yang sangat berfaedah, ya, atau bahwasanya di antara perkara yang dapat memberikan faedah untuk saya dan untuk saudara-saudara saya, yaitu adalah mengumpulkan sebagian kaidah-kaidah yang sangat penting yang mencangkup di dalam istiqomah ini. Ini penting. Nah, kalau kita sekarang merasa aman soalnya kita, karena kita merasa saya sholat, saya zakat, saya puasa, saya baca Quran, saya enggak, saya istiqomah insyaallah. Inilah yang merasa aman harus dikoreksi ini. Saya ikhlas, saya ini. Na'udzubillah, iyadan billah. Litakuna lana dhiya'an wa nibrasan ba'da mutala'ah li kalami ahli al-ilmi wa aqawilihim rahimahumullah ta'ala 'anil istiqamah. Naam, litakuna lana dhiya'an, supaya kaidah-kaidah yang dikumpulkan di sini, kaidah-kaidah yang diberikan di sini, yang dibawakan oleh Syekh, menjadi cahaya untuk kita, menjadi petunjuk untuk kita tentang istiqomah ini. Setelah Syekh membaca, memutalaah kitab perkataan-perkataan ahli ilmu dan pendapat-pendapat mereka. Jadi di sini nanti akan ada perkataan ulama. Di sini juga disari daripada perkataan ulama yang sangat penting, yang harus kita dengarkan nasihat mereka. Kalau bukan mereka, yang kita dengarkan siapa lagi? Wa amma yata'allaqu biha, ya, tentang perkara yang masih ada kaitannya dengan istiqomah. Wa sa'adkuru fi hadhihi risalah 10 qawaida 'azimatin fi babil istiqomah. Kata Syekh, saya akan sebutkan di dalam risalah yang singkat ini 10 kaidah yang sangat besar, yang sangat agung di dalam bab istiqomah, dan harus seorang bisa memahaminya dan mengamalkannya. Sekarang ikhwan, kalau kita merasa istiqomah adalah perkara yang penting, maka pahamilah dengan baik kaidah ini. Amalkanlah dengan baik kaidah ini, pelajari dengan baik kaidah ini. Lihat sebagian orang ketika mendapatkan buku, beberapa cara tentang mendapatkan uang,
Banyak sekali dari mereka yang berlomba-lomba untuk membelinya. Banyak sekali dari mereka yang berlomba-lomba untuk membacanya. Banyak sekali dari mereka yang berlomba-lomba untuk memahaminya, untuk menguasainya, untuk mungkin di dalamnya. Akan tetapi ketika bicara tentang istiqomah, la yarfa' bihi ra'sah, dia tidak peduli sama sekali. Dia acuh tak acuh terhadap kitab yang kecil ini. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting. Penentu bahagia atau tidaknya antum nanti di akhirat dan di dunia tentu. Ini ikhwana azzakumullah jami'an. Ya, kalau kita lihat tentang kitab atau tentang cara menjadi YouTuber supaya dapat uang banyak. Banyak nggak orang yang beli? Banyak nggak? Banyak ikhwan, banyak sekali. Tutorial menjadi YouTubers. Dimulai dari mana? Ini dari mana? Apalagi orang yang menjualnya apa? Mereka promosi. Saya telah mendapatkan ini, pengalaman ini, kemudian dapat uang yang sangat banyak, penghasilan sangat banyak. Tertarik orang. Tertarik. Tapi giliran dibahas tentang istiqomah, keutamaannya, urgensinya, faedahnya, tidak tertarik mereka. Caranya tidak tertarik mereka. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, kata Allah Azza wa Jalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, bal tuhibbunal ajilah, karena kalian, kata Allah Azza wa Jalla, mencintai yang disegerakan, yaitu dunia. Karena kita cinta dunia kita. Karena kita udah cinta, hati kita sudah melekat dengan dunia. Dunia masuk ke hati kita. Jadi kita cinta dengannya sehingga kita kedepankan dunia. Wa tadharunal akhirah, kita tinggalkan akhirat. Itu alasannya, ya. Makanya berkata sebagian ulama, berhati-hatilah terhadap dunia. Karena dunia kalau kita telah masuk, terangkap di dalamnya, masuknya mudah, keluarnya susah, kata Ibnu Qayyim. Berhati-hati, baik dari sisi uang, syahwat, jabatan dan semisalnya, harus berhati-hati. Jangan sampai kita terlena. Banyak gak yang kayak gitu? Maka shadaqallahul azim, maha benar Allah Azza wa Jalla. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, karena kalian tuh memang suka dunia dan meninggalkan akhirat. Makanya kajian kayak gini gratis, kitab murah. Dikasih paham sama gurunya. Dikasih dibuka majelis, ndak perhatikan. Tapi giliran tentang perkara dunia, gurunya enggak suruh perhatikan. Sah wala la? Ya dan billah, na'udzubillah. Wa hiya qawaidu muhimmatun jadirun bi kulli wahidin minna an yatanabbaha laha. Dan ini adalah kaidah yang sangat penting, yang sangat layak untuk kita semua an yatanabbaha laha, memperhatikan dari kaidah-kaidah. Ini sangat layak dan sangat wajib kita perhatikan. Kalau antum mementingkan akhirat. Dan inilah ikhwan, ciri khas orang mukmin, dia pentingkan akhirat dulu. Ya. Bukan pentingkan dunia. Dan inilah perintah Allah Azza wa Jalla. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian dari dunia untuk menuju negeri akhirat. Untuk istiqamah, untuk taat, untuk ibadah, kata Allah Azza wa Jalla. Akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Bukan sebagaimana seperti sebagian orang yang mengatakan jangan terlalu berlebihan terhadap dunia, terhadap akhirat.
Kita harus setengah-setengah, betul nggak? Ada nggak bilang gitu? Kita tuh harus nisfu-nisfu, gitu ya. Dunia setengah, akhirat setengah. Tapi yang mengatakan demikian kerjanya 12 jam, baca Quran yang nggak pernah. Sholatnya cepat-cepat, mending kalau sholat. Sekarang mana setengah-setengahnya? Kalau setengah-setengah kerja 12 jam, harusnya ibadah berapa? 12 jam. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Karena cinta dunia, apa aja jadi alasan. Ya? Ini kaidah yang tidak benar. Naam. Wa minallahi wahda an nastamiddu al-auna wa astamnihu at-tawfiqa. Dan kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya saya meminta pertolongan. Saya bersandar kepadanya dan saya meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Ini muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh. Udah berapa menit? Lanjut, masih ada waktunya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Pasang kuping baik-baik. Perhatikan baik-baik. Amalkan baik-baik supaya kita bisa istiqomah nih, ikhwan. Istiqomah wajib sebagaimana kita katakan, dalilnya sangat banyak. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, al-istiqamatu minhu ilahiyatun al-istiqamatu minatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Istiqomah itu merupakan minatun ilahiyah, hadiah dari Allah Azza wa Jalla, dan pemberian dari rabbaniyah, dari Rabb kita. Jadi istiqomah, seorang bisa istiqomah di jalan Allah, seorang bisa taat, seorang bisa ibadah, seorang bisa baca Quran dan yang lain-lainnya, murni pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, murni taufik dari Allah Azza wa Jalla, murni hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita sombongkan terusnya? Apa yang kita sombongkan dengan istiqomahnya kita? Ini pemberian semua dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa belajar. Pemberian dari siapa? Allah. Kita bisa memahami pelajaran yang kita pelajari. Pemberian dari Allah. Kita bisa mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Pemberian dari. Kita bisa berdakwah apa yang kita pahami dan kita pelajari. Pemberian dari. Dan kita bisa sabar di atasnya. Pemberian dari siapa? Allah. Apa yang disombongkan? Ini kaidah pertama. Fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala yudhifu Allahu azza wa jalla ila nafsil hidayata ila siratihil mustaqim. Di dalam ayat yang sangat banyak kata Allah Azza wa Jalla yang kita bisa lihat dari Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla sering sekali menyandarkan hidayah kepada dirinya. Yang mana hidayah ini yang dapat menghantarkan seorang hamba kepada jalan yang lurus. Berarti semua hidayah ini kita dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya murni dari Allah Azza wa Jalla. Wa annal amra kullah biyadi Azza wa Jalla. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dan segala perkaranya seluruhnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketentuannya di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jadi kalau antum dapat hidayah, ikhwan, berarti antum adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan. Orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan perkara yang sangat mulia, yang jangan kita kotori. Ya dan billah, Allahul musta'an.
wa yudhillu man yasha, dan Allah azza wa jalla juga menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Maka hati-hati ikhwan. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah azza wa jalla untuk menuju jalan lurus, bersyukurlah. Dan ketika Allah azza wa jalla tidak memberikan kita kesesatan, bersyukurlah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena penentunya ini untuk kita selamat nih hidayah, ikhwan. Allah berarti sayang sama kita. Allah telah berikan kita hidayah, alhamdulillah. Wa biyadihi subhana qulubal ibad, dan di tangan Allah hati kita semua di tangan Allah. Hati antum, hati ana, hati keluarga kita semua di tangan Allah. Yang menentukan adalah Allah azza wa jalla. Faman syaa'a aqamah tabaraka wa ta'ala 'ala sirat wa man syaa'a azagha. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk lurus, maka lurus, tegak di atas jalan yang lurus. Tapi siapa orang yang Allah kehendaki untuk bengkok, maka dia akan menyimpang dari jalan Allah azza wa jalla. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini adalah ketentuan Allah, ikhwan. Ini perkara yang sangat besar. Ini perkara yang harus kita betul-betul minta kepada Allah azza wa jalla. Kita akan bahas. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka melakukan apa yang bisa membuat ingat kepada Allah azza wa jalla, lakana khairan lahum, maka ini adalah kebaikan buat mereka. Dia melakukan taat, dia melakukan ibadah yang dengannya bisa mengingat Allah azza wa jalla, yang dengannya bisa terus teringat untuk istiqamah, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar buat dia. Wa ashadda tathbita, dan akan mempengaruhi lurus atau kokohnya iman kita atau tidak. Jadi amalan ini adalah cara di antara kita mendapatkan iman yang kokoh. Dan iman yang kokoh adalah kunci istiqomah atau tidaknya seorang. Dan kita akan bahas insyaallah. Wa idza fa'ala kadzalik, maksudnya kalau mereka melakukan perbuatan demikian, kalau mereka taat kepada Allah, mereka istiqamah kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, la atainahum min ladunna ajran 'azima. Saya akan berikan kepada mereka dari sisi saya langsung pahala yang berlipat-lipat, pahala yang banyak. Nggak tahu kita banyaknya berapa? 100%? Enggak. 200? Enggak juga. Bisa aja ribuan, ratusan, miliaran pahala yang Allah berikan kepada kita dengan istiqomahnya kita. Wala hadainahum siratal mustaqim, dan Allah akan memberikan mereka hidayah menuju jalan yang lurus. Berarti di antara seorang mendapatkan hidayah, istiqomah di atas jalan yang lurus, taat kepada Allah azza wa jalla. Dia kuatkan imannya dengan apa hakikat iman? Al-qaul wal amal. Ucapan, syahadat, zikir, baca Quran, amalan hati, ikhlas, tawakal, khauf, raja. Faham? Amalan jawarih, salat, kemudian belajar dan semisalnya. Kuatkan iman kita. Niscaya Allah akan berikan pahala yang besar, pahala yang banyak, dan Allah berikan hidayah menuju jalan yang lurus. Karena semua dari Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua sebagai nasihat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. As'alullaha bimannihi wa karami wa judihi wa ihsani an yarzuqana wa iyyakum athabat wal istiqamah 'ala al-haqq wa an yarzuqana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.